Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Santiasto, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore Mam and Dad. Hari ini senang sekali kita bisa berjumpa live Instagram @klinik_anakku_bsd. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri sebagai host pada sore hari ini. Nama saya Adion Brendita, ahli media kesehatan bidang terapi bicara. Dan tidak lupa saya juga akan memperkenalkan narasumber kita. Narasumber kita bernama Ibu Neneng Sri Handayani, ahli media terapi bicara, sarjana pendidikan. Beliau menyelesaikan pendidikan di Akademi Terapi Bicara Jakarta pada tahun 1997 dan menyelesaikan pendidikan sebagai sarjana pendidikan lulus pada tahun 2000 di Fakultas Pendidikan Luar Biasa Universitas Negeri Jakarta. Pengalaman kerja terapi bicara di Klinik Bina Bicara Jakarta, instruktur praktek Akademi Terapi Bicara, terapis di Klinik Anakku BSD, dan terapis bicara di SD Sekolah Alam Yaud Khalifah. Sore ini kita akan mengobrol santai tentang proses makan mempengaruhi kemampuan bicara. Ini permasalahan yang sering bikin mams galau. Nah, kali ini Bu Neneng akan menjelaskan bagaimana trik dan trip cara mengatasinya. Nah, sebelum Mam and Dad berkomentar, silahkan tulis di bawah kolom komentar, sertakan nama si kecil, usia, dan jenis kelamin. Oke, langsung saja kita undang Ibu Neneng untuk segera hadir di forum ini. Bentar ya, kita undang Bu Neneng. Kita tunggu. Halo, selamat sore Bu Neneng. Assalamualaikum. Selamat sore Pak Deon. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bu Neneng, sekarang hari pendidikan ya? Anak. Oh iya. Hari pendidikan. Ya. Benar-benar Pak Deon. Sekarang hari anak Indonesia ya. Iya, betul. Harapannya apa nih, Bun? Harapannya semoga anak Indonesia tetap sehat. Amin. Anak yang pintar. Jadi harapan terbesarnya anak Indonesia adalah Indonesia pintar. Amin. Guys, semoga ya Bunda ya, anak-anak Indonesia makin maju, makin menjadi harapan yang bagus untuk Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Oke, Mom and Dad, materi sudah hadir. Mungkin Bu Neneng akan segera memberikan paparan untuk kalimat pembukanya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum. Selamat sore Moms and Dad semuanya. Terima kasih untuk kesempatannya. Kali ini saya akan mencoba berbagi pengalaman yang enaknya Pak Deon. Oh ya, sambil santai ya Bu Neneng. Ya,
Di sini saya mencoba membahas tentang proses makan mempengaruhi kemampuan bicara pada anak. Nah, Wow, keren. berbicara tentang makan nih Pak Deon, makan dan Ah, minum merupakan kebutuhan primer manusia. Dari bayi, tumbuh, dari anak, remaja, dan dewasa. Itu semua kita dapat dari makanan. Kenapa? Karena makanan itu sebagai sumber energi bagi manusia. Gini, sejak bayi kita kan sudah makan, minum melalui ASI. Nah, itu berupa makanan yang lunak, seperti jus, terus meningkat pisang yang dikerok, bubur yang disaring, sampai nasi tim. Nah, setelah 1 tahun, kita harus mengajarkan anak makanan yang padat atau yang bertekstur. Nah, sayangnya nggak semua anak nih yang memiliki proses makan dan minum dengan baik. Ada yang anak yang baru lahir tidak mampu menyusu atau menghisap susu dari puting ibunya. Terus ada juga umur 1 tahun makan kasar sedikit, anak terbatuk atau tersedak. Kayak gitu Pak Dewan. wow, terima kasih Bu Neneng pembukanya. Jadi sangatlah penting ya Bun ya, berbicara tentang makan, dan itu pun ada tahapannya ya Bun ya. Oh iya, Jadi benar. apa sih Bun permasalahan dari bayi-bayi yang tidak bisa menghisap atau anak yang tidak bisa menelan makanan? Bayi yang tidak bisa minum ASI atau tidak bisa menelan dengan baik itu dikarenakan 3M-nya yang nggak bagus. 3M itu yang bisa mengunyah dan menelan. Akhirnya anak itu memiliki kelainan bicaranya, seperti kesulitan dalam kelainan pada artikulasi. Tapi 3M itu aktivitas 3M itu sangat berpengaruh pada organ bicaranya seperti bibir, lidah, rahang, gigi, dan tenggorokan atau paru. Karena gini Pak Del, saat kita menghisap, butuhkan koordinasi antara bibir, lidah, dan rahang. Sedangkan kemampuan untuk mengunyah juga memiliki koordinasi, yaitu pergerakan antara gigi, lidah, dan rahang. Terus kalau untuk menelannya, koordinasi yang sangat penting itu keempatnya terpakai, jadinya lidah, gigi, rahang, dan tenggorokan. Oke, jadi harus paham dengan 3M itu ya Bun ya? Nah, 3M dan K3-nya. Nah, dan K3-nya. Oke, Mom and Dad, jadi kira-kira seperti itu. Kita harus memahami 3M dan K3. Oke, jadi menurut Bu Neneng, apa sih masalah utama dari bayi yang tidak tidak mampu berbicara? Permasalahan atau ketidakmampuan pada organ bicara sehingga bermasalah dalam bicaranya itu dikarenakan 3 faktor, yaitu bisa karena neurologisnya, organisnya, atau fungsionalnya. Tadi Bu Neneng bilang neurologis dan lain sebagainya, itu apa sih, Bun? Untuk neurologis bisa kita lihat seperti anak cerebral palsy atau CP. Nah, di terapi bicara, untuk bicaranya disebut kelainannya dysarthria. Yang mana dysarthria itu dikarenakan kelainan saraf dan kelainan motorik. Sedangkan organik bisa kita lihat pada
dinding atau celah langit-langit atau celah keduanya, bibir dan langit-langit. Nah, juga ada nih Pak Dion, Mm-mm. yang kalau anak cadel itu dibilang keren, padahal kemungkinan tali lidah yang pendek atau tangkai disebutnya. Nah, itu juga Mm. berpengaruh pada artikulasi. Sedangkan untuk masalah fungsional, Mm-mm. kaitannya dengan kemampuan atau kurang terlatihnya pergerakan organ bicara anak tersebut, uh, yaitu yang dilihat pada ketepatan, ketahanan, dan Ketepatan. lainnya. Oke. Jadi harus paham dengan kecepatan, ketepatan, dan ketahanan ya Bun ya? Iya, betul. Jadi, Oh, jadi dia, adakah anak itu bermasalah pada proses makannya atau masalah mm-mm. makan itu yang dilihat, harus dilihat banget sama orang tua. Oke, jadi memang banyak permasalahan ya Bun ya, kalau ngomongin seperti itu. Banyak banget Kak Deon. Oh, oke, Mam and Dad, ini hasil paparan dari Bu Neneng. Jadi kalau mau bertanya silakan tulis di kolom komentar, sertakan nama si kecil, usia, dan jenis kelamin. Oh ya nih Bu Neneng, ada yang bertanya. Dok, mau tanya, kalau anak GTM dan kayak lidahnya mendorong sendok keluar, solusinya gimana ya dok? Nanti pengaruh sama bicara atau tidak? Padahal kalau sudah masuk makanan mau mengunyah, baby 8 bulan, cowok full ASI. Duh, makasih banget Ibu pertanyaannya. Tapi saya ingatkan lagi ya Bu, saya bukan dokter, tapi saya terapis saraf. Ah, Makasih nih, doa banget nih dari buat mamsnya ya. Tadi permasalahannya gimana Pak Deon? ya permasalahannya anak GTM dan kayak lidahnya mendorong sendok keluar, itu solusinya gimana ya? Nanti mempengaruhi sama bicara atau tidak? Anaknya sekarang usia berapa? Anaknya 8 bulan. Oh, anaknya 8 bulan. Kalau usia 8 bulan biasanya pergerakan itu masih dia mencoba-coba. Kalau dia dengan tekstur, anak itu masih ya tekstur yang masih kasar, suka dilepeh. Itu masih wajar, masih tahap normal. Jadi belum dikatakan bahwa nanti akan terlambat, belum. Ya belum belajar mengunyah yang benar. Karena baru 8 bulan baru mulai belajar bubur tim ya, tapi yang lebih lunak lagi. Seperti itu Ibu. Oke, terima kasih Bu Neneng. Ada yang bertanya lagi nih Bu. Nama Enzo, umur 6 bulan. Anak saya sudah 2 minggu empasi, tapi belum bisa menelan. Makanan hanya ditampung di mulut, tapi kalau buah mau ditelan, gimana ya? Ini harus dilihat dulu ya permasalahannya dalam mengunyah atau menelan. Untuk anak ibu, ibu siapa ya? Konita ya? Ya. Ibu makan diam di mulut ini hanya ditampung atau menelannya. Jadi kalau misalnya kalau memang dia kesulitan menelan, mungkin organnya masih ada kelemahan. Nah, tapi kalau misalnya kesulitannya dilihat dulu apakah memang ada motoriknya yang masih lemah. Nah, itu harus lebih enaknya lebih dilihat secara langsung karena kalau baru 2 minggu belajar itu anak masih mencoba-coba. Oke, berarti harus dilihat lebih spesifik ya Bunda. Jadi kalau dia tidak tersedak, masih kategori yang normal. Tapi kalau dia setiap dikasih dia tersedak atau bagaimana muntah, nah itu yang harus diperiksa lebih ke depan. Oke, luar biasa.
Nih, Bu Neneng ada yang bertanya lagi. Nama Ikhwan, umur 4 tahun. Mau tanya, Bu, anak saya cerebral palsy. Sekarang sudah mau makan nasi padat, tapi belum mau bicara. Masih babbling, yang baru muncul jelas itu enggak, itu. Bagaimana ya, Bu? Kalau untuk anak cerebral palsy itu semuanya itu mencakupnya karena dia neurologis, jadi banyak kelemahan yang harus diperbaiki. Contohnya, kalau vestibularnya belum kuat, lehernya belum kuat, otomatis organ bicaranya pun ada kelemahan. Nah, itu harus dilatih yang tadi 3M dan K3-nya. Tapi kalau dia sudah mengikuti fisioterapi, terus dia masih yang menolak, nah itu harus mengikuti terapi yang terpadu, baik fisioterapi, OTSI-nya, dan terapi bicaranya. Terutama untuk maklumnya memang terapi bicaranya. Berarti harus menjalankan terapi terpadu ya Bun ya, untuk membantu dia perkembangannya lebih bagus dan lebih maju. Iya, karena kalau gangguan neurologis itu kan mencakup ke saraf dan motoriknya. Jadi kalau motoriknya belum bagus, kekuatan organ bicaranya pun akan masih ada kelemahan. Oke. Terima kasih Bu Neneng. Ada yang bertanya lagi nih Bu. Anak saya Saga, umur 2 tahun. Dia mau makan nasi tapi malas mengunyah. Tapi kalau makan biskuit atau kerupuk, dia mau ngunyah. Bicaranya masih belum lancar. Bagaimana caranya agar dia bisa mengunyah nasi? Oh, Bun. Nasinya kalau yang dikasih, kita lihat dulu masih lunak nggak yang biasa dikasih. Terus kalau dia kok yang kering suka, biasanya anak-anak itu ke persepsinya. Bau yang ada suara dia menyenangi. Nah, kalau organ oral motornya belum bagus, itu juga perlu latih. Kenapa dia belum bisa bicara, belum lancar bicara? Kemungkinan stimulasi dari lingkungan kurang. Tapi kalau sudah banyak, kemungkinan memang ada kelemahan di oral motornya atau di motoriknya juga. Oke. Ada yang bertanya lagi nih Bun. Anak saya bisa mengunyah dan menelan kalau lagi makan, tapi kalau lagi minum dia nggak bisa pakai gelas. Sampai sekarang dia pakai dot itu. Bagaimana ya untuk mengatasi sampai sekarang pun dia belum bicara. Sekarang usianya 12 tahun. Berarti ada kemungkinan ada kelemahan sama apa tuh namanya? Oral motornya ada kelemahan. Terus kalau usia 12 tahun, mungkin di proprioceptifnya belum bagus. Jadi, sudah menjalankan terapi atau belum. Jadi harus dilihat kesemuanya itu Pak Deon. Karena kalau udah usia 12 tahun itu, udah semuanya yang harus diperhatikan. Bisa juga bahasanya juga ada masalah atau tidak, di motorik kasarnya ada atau tidak, atau di sensasi rasanya ada atau tidak. Nah, juga harus diperhatikan dari dia kecil sampai dia usia segini kok masih kayak gitu. Kayaknya itu perlu dikonsultasikan. Oke, jadi di usia 12 tahun itu udah waktunya bisa semuanya ya Bun ya. Tapi kalau semuanya belum ya, segera berarti Bun ya untuk melakukan pengkajian atau asesmen gitu ya. Mana itu Pak Deon ya? Dari Ibu siapa tadi? Tadi Bu Marlika. Oh, Marlika. Bisa dicontohkan terapi sederhana untuk mensimulasi oral motor anak? Dia belajar mengunyah, menggigit. Jadi kalau untuk contohnya itu dia gigit dulu nih. Boleh ibu gunakan stick es krim yang ditumpuk, mungkin pertama ditumpuk satu dulu. Ya. Kalau yang termudahnya mungkin beli buat gigitan baby sekarang, tapi jangan yang berair ya Bu. Yang kayak
bentuk-bentuk apa yang menyenangkan atau yang mudahnya sih beli stick es krim aja. Contohnya di stick satu ke satu diikat. Nah, ditaruh di gigi keduanya. Kuat atau enggak? Kalau dia udah mulai kuat, ditambah lagi dua. Terus ditambah lagi untuk sampai dia benar-benar kuat. Hitungannya pun harus benar. Posisinya harus benar. Lihat pada saat ngunyah lembek bagaimana, keras bagaimana, itu harus dilatih juga. Jadi coba makanan yang kenyal tuh bagaimana dia. Kadang anak-anak kenyal itu telan aja. Oke, berarti memang cara mudah itu pakai spatel ya Bun ya? Bertahap dari 1, terus ditambah lagi 2, 3, dan seterusnya ya Bun ya? Dengan hitungan yang bagus. Kalau spatel itu besar ya, lebih baik sih stick es krim. Yang stick es krim. Ya, gitu. Pas lebih tebal ya? Ya, bukan. Jadi posisinya, lebarnya pas di gigi. Kalau spatel keluar, nanti kena lidah, malah lebih sakit. Sebenarnya ada alat yang memang khusus untuk terapi bicara atau untuk belajar anak menggigit, itu ada. Namanya alatnya dari Toltus. Dari mana, Bun? Dari Toltus. Yang disebut Cewing ada. Terus kayak banyak banget Pak Deon. Oh, banyak ya. Banyak banget nih. Oke, ada yang bertanya lagi nih Bun. Assalamualaikum Bun, saya punya keponakan, umurnya sekarang hampir 11 bulan, tapi belum bisa menghisap botol minum. Teksturnya makanya masih halus. Kira-kira itu akan berakibat pada, kira-kira akan berakibat ya Bun? Oh, kalau 11 bulan itu sudah mulai agak padat, walaupun seperti nasi tim. Nah, 11 bulan ini sudah mulai harus bisa menyedot. Bisa nyedot nggak nih anaknya? Nanti kondisi bibirnya lemah atau enggak. Jadi lidahnya, pergerakan dia udah bisa belum ngeluarin, menjulurkan lidah ke kanan, ke kiri, ke atas. Contohnya gini, kalau dia ngeliat ya, nah gitu. Jadi kayak lidahnya lebih keluar dibanding, harus kalau nyedotnya gini. Nah, itu ada di dalam. Nah, dilihat kondisinya seperti itu. Seperti itu enggak? Nah, kalau masih makan di blender ya tadi katanya? Makanannya masih halus ya? Ya, masih halus itu sebaiknya harus dicoba lebih kasar. Kalau dia permasalahannya menggigit, mengunyahnya belum bagus, berarti memang makannya yang belum bagus. Jadi antara kekuatan gigi, gerakan, koordinasinya itu belum bagus. Rahang, gigi, lidah itu belum bagus. Oke, berarti dari halus lama-lama menjadi kasar ya Bun ya? Nah, tadi kan disebutin bahwa bayi itu setelah empasi itu dia dari yang cair, terus lembek, terus seperti bubur yang disaring, terus bubur, nasi tim, nah baru yang padat. Nah, kalau 11 bulan itu biasanya udah mulai agak padat, tapi belum nasi seperti yang biasanya. Oke, terima kasih Bunda. Ada lagi nih Bun, anak saya usia 12 bulan. Kalau makan suka diemut, lama banget. Apakah nanti berpengaruh dengan oromotornya? Jadi lama bicara. Makasih. Kalau diemut biasanya bisa dikarenakan pengaruh lingkungan. Ini makanya kita perhatiin dulu, dia sambil nonton gadget nggak? Sambil nonton TV nggak? Atau sambil dia main dengan asik dengan dunianya sendiri. Nah, itu perlu juga diperhatikan buat orang tua. Tapi kalau memang sudah diusahakan, kenapa dia masih ngemut, berarti memang akilnya mungkin bermasalah. Dia masih belum menikmati atau dapat merasakan rasa-rasa yang dia masuk dalam mulutnya. Oke, berarti harus diperhatikan ya Bu ya. Jadi makan itu nggak boleh sambil nonton TV dan disertakan yang lain ya. Benar, jadi harus fokus dengan makan ya.
sambil sambil bermain tapi dia dengan posisinya yang dia lagi makan, kita ajarkan dia ini lagi makan, jadi sambil bicara sambil cerita, cari gimana supaya anak itu makan itu nyaman. Oke. Ada lagi nih Bun, apakah anak yang lambat bicara, aktif, tantrum terjadi di masalah saraf? Gimana? Apa anak yang lambat bicara, aktif, tantrum terjadi di masalah sarafnya? Tadi saya udah bilang bilang bahwa yang saya sampaikan bahwa bisa ada masalah pada neurologis. Nah, itu baru disebut ada gangguan bicaranya. Tapi kalau tadi yang ditanyakan bahwa dia ada tantrum, ada apa tadi aktif orangnya. Harus dilihat secara mendalam lagi. Seperti perilaku, terus taktilnya, motoriknya. Nah, ketiga ini harus dilihat juga. Jadi yang di sini saya bicarakan adalah proses makan yang mengakibatkan bicaranya terlambat. Kemampuan bicara. Masalah makannya. Gitu. Jadi kemungkinan memang persepsi bahasanya juga belum bagus. Nah, jadi tantrumnya aja masih sulit ya. Katanya masih tantrum, jadi itu harus diselesaikan juga karena nanti makannya juga masalah, bukan proses makannya yang bermasalah. Tadi usianya berapa ya Pak Dia? Nah, dia tidak menyebutkan. Oh gitu. Oke. Lanjut nih Bun. Nama anak Atalia, usia 3 tahun 10 bulan. Tante, anak saya suka lama banget makan. Tante, anak saya suka lama banget makannya. Kalau mengunyah dan dia tidak suka makan nasi dan juga giginya karies karena masih suka minum susu pakai dot. Waduh, ini masalahnya belum dilepas ya susunya. Karena kalau masih ngedot, gigi itu akan rusak. Satu. Gerakan lidahnya nanti akan lebih nggak bagus. Nah, dia menolak makanan, berarti kita harus lihat dulu apakah dia ada gangguan dari sensasi rasanya. Kalau di terapi bicara harus dilatih tuh proprioseptifnya atau rasa dalamnya. Jadi kalau kesemuanya ada, berarti kayaknya kondisinya harus dikonsultasikan, ya Mbak. Oke, jadi harus dilihat Bu ya, taktil dalam dan taktil luarnya. Saya harap juga dotnya dihentikan ya, karena usianya udah 3 tahun. Jadi pergerakan oral motornya nanti bermasalah. Itu yang akan mengakibatkan anaknya juga ngomongnya nanti bermasalah. Oke, mungkin ada batas usia lepas dot nggak Bun? Ya, seperti kita seperti ASI aja, 2 tahun harusnya sudah dilepas dotnya. Biasanya dot itu kan digunakan karena dia tidak bisa, ibunya tidak mengeluarkan ASI yang banyak, akibatnya dibantu dengan dot. Tapi kalau misalnya, dia udah ada ASI, ya cukup, dia udah umur 1 tahun juga udah diajarkan minum dari gelas. Terus apalagi udah 2 tahun, dia udah belajar makan, walau pasti berantakan, tapi dia harus belajar sendiri. Terus minum udah gelas, jadi susu itu bisa dikasih pakai gelas. Tapi kalau masih dikasih dot, akhirnya anak nyantai sambil nonton, akhirnya langit-langitnya tambah ke atas, lidahnya tambah kaku. Nah, akibatnya artikulasinya yang bermasalah. Jadi berpengaruh ya di bicara ya? Ya, sangat berpengaruh kalau yang ngedot. Lagi nih Bu, saya mau bertanya, anak saya kalau nggak sambil nonton, nggak mau makan, makannya susah. Itu bagaimana ya Bu? Apakah mempengaruhi cara makan? Karena kalau nggak sambil nonton, anaknya nggak bisa diem umur 2 tahun, 2 tahunan. Itu berarti polanya ya Bu, pola belajar makannya yang harus diperbaiki. Jadi biarkan anak itu nangis, belajar menolak pada saat dia makan. Kita ajari dia.
sambil makan, diusahakan tidak atau nonton TV. Sudah bilang dari awal bahwa makan seperti itu akan mengganggu fungsional dari organnya. Berarti nggak apa-apa ya, walaupun sambil nangis, yang penting diajarkan yang baik ya Bu ya. Sampai keselak ya Pak Deon. Oh. Nah, mungkin gini, variasi makan yang dirubah, mungkin dibentuk apa, dibentuk seperti yang dia suka. Jadi dia buat dia menarik dulu. Jadi visualnya yang kita latih. Dengan visual, dengan dia melihat dengan yang, oh ini, oh ternyata misalnya dia suka sekarang lagi ngetrend Upin Ipin, bentuk kayak orang, dibentuk kayak apa. Nah, mungkin itu yang bikin dia tertarik. Jadi yang dia tertarik yang salah itu akan berkurang. Memang nggak bisa mudah langsung akan hilang. Pelan-pelan kita harus belajar. Oke, berarti harus pakai gaya gimana caranya anak ini tertarik dan bahannya menarik gitu kan ya? Benar. Oke. Ada lagi nih Bu. Hai Bu Neneng, saya mau bertanya, nama anak Kia. Bu, untuk anak di usia 2 tahun, gangguankah makan masih tiduran? Karena kalau duduk, anak tersebut malah tersedak. Terima kasih, Bu. Ini berarti menandakan ada masalah dalam menelannya. Atau setiap makan atau minum dengan posisi duduknya, jika tiduran dia tidak, berarti menelannya ada permasalahan. Mungkin kekuatan lehernya yang belum bagus, di apa tuh namanya, tenggorokannya, jadi apa? Jadi banyak ya. Banyak harus banget. Yang perlu jadi dilihat. Jenis makanannya itu yang bagaimana yang dia yang kita harus perhatikan juga gitu. Jadi kalau dia tidur malah lancar, duduk enggak, kita lihat dulu teksturnya makanannya, kok lep-lep aja nelan tapi tiduran, tapi kalau sambil duduk dia keselak atau gitu. Nah, memang berarti ada gangguan menelannya gitu. Jadi dilihat dulu. Nah, jadi kalau nebak-nebak saya juga nggak bisa kalau nggak lihat anaknya langsung. Tapi kalau dari dibilang ibu seperti itu, kemungkinan anak ibu ada gangguan menelannya. Karena kalau menelan sambil tidur itu udah nggak wajar. Nah, biasanya juga karena kebiasaan ya Bun ya. Jadi ya, posturalnya terkena. Jadi, posturalnya. Kalau anak sipi aja memang ada posisinya, duduknya bagaimana, kalau dalam kondisi tidurannya bagaimana, tekstur makanannya diperhatikan. Itu untuk anak sipi yang memang dia belum bisa duduk kalau belum dilatih. Nah, setelah duduk dia tetap harus makan sambil duduk. Apalagi kalau tidak ada masalah seperti anak sipi, ya baiknya dirubah. Latih pelan-pelan dari yang cair dulu atau yang lunak dulu. Tapi kalau memang ada masalah, lebih baik dikonsultasikan. Oke, terima kasih Bu Neneng. Ada lagi nih, anak saya Fahri Alfarizi, usia 3 tahun, sampai saat ini kesulitan bicara dan belum jelas bicaranya. Apakah itu masalah dari makanannya? Oh, itu belum tentu, karena kalau kelainan bicara sama gangguan bicara itu beda. Jadi tadi saya udah bilang, proses makan mempengaruhi seperti artikulasinya. Tapi kalau terlambat bicara, kemungkinan salah satunya persepsinya yang dia belum bagus. Jadi itu harus latih dulu Pak. Kalau di terapi ada latihan, ada program encoding, decoding. Nah itu nyambung. Kita lihat juga hasilnya bagaimana. Jadi kita lihat dulu, bukan karena nggak bisa makan, dia terlambat bicara. Oke, berarti harus diobservasi dulu nih Bun ya. Kenapa ini anaknya tidak bisa bicara? Iya. Oke. Ada lagi nih Bu, anak saya laki-laki, usia 30 bulan, pola makannya bagus.
sejak dari empasi karena memang ada kekurangan pendengaran yang sebelah kanan itu 65 desibel, kirinya normal. Harus terapi bicara dulu atau hearing aid dulu? Kalau masalahnya di pendengaran itu komplit banget. Nah, kalau kita bicara dari mendengar dulu baru melihat. Nah, kalau pendengarannya bermasalah, berarti bicaranya terganggu karena pendengaran. Itu harus dilatih. Hearing aid itu kan buat alatnya, ya kan? Nah, kalau terapi bicara untuk melatihnya. Jadi itu berkaitan. Jadi bukan yang mana dulu, tapi keduanya harus dilakukan. Nah, berarti untuk melatih komunikasi yang baik ya Bun ya. Jadi harus disertakan semuanya. Ya, alat-alat itu untuk membantu jalannya terapi supaya dia juga dapat berbicara seperti yang lainnya. Kalau yang lebih kerennya sekarang pakai implan, Pak Deot. Tapi kalau masih pakai hearing aid nggak masalah, kalau masih 60 masih bisa pakai hearing. Oke. Lanjut lagi, nama Karima, usia 17 bulan. Anak saya bisa makan, tapi dalam prosesnya dia cenderung makan langsung telan. Kunyah sebentar langsung telan, sedangkan daging hanya kunyah-kunyah dilepeh. Bagaimana ya, Bu? Berarti Ananda Karima mempunyai masalah dalam menggigit, terus mengunyah, sehingga sehingga anak menjadi lebih mau makanan yang halus kayak gitu. Jadi kalau udah makan ada kuah dia lep aja karena memang kemungkinan gerakan rahangnya nggak bagus, menggigitnya belum kuat. Nah, atau ada anak yang makan gini aja nih, ada dia tidak mengunyah, langsung lep gitu. Jadi itu perlu latihan. Kalau memang belum terapi atau belum dilatih secara langsung, ibu bisa melatih anak ibu dengan membantu tadi seperti belajar menggigit, mungkin dari kalau yang enak itu dari pakai Yupi. Nah, mungkin anak lebih senang. Oh, kalau 30 bulan itu udah 2 tahun udah bisa. Jadi makan buah juga jangan yang di jus terus, belajar dia menggigit dulu. Dibuat kecil-kecil, apel kayak gitu. Aja yang bisa belajar untuk menggigit. Oke, lanjut lagi. Anak saya usia 2 tahun. Anak saya selalu makannya ngemut dan bicaranya belum lancar. Gimana ya Bun caranya ini anak supaya kiat-kiatnya Tadi kayaknya hampir mirip sama yang tadi ya. Kalau misal ngemut itu kenapa? Lihat dulu pengaruh lingkungannya, ngajarin makannya gimana. Kalau ngemut, mungkin kalau dijaga sama susternya asik main handphone, anaknya makan sambil main. Nah, mainnya dengan gadget atau nonton TV. Nah, itu anak pasti lebih mengemut. Atau memang ada masalah di pergerakan K3-nya tadi. Ketepatannya itu pada giginya, pada rahang, pada lidah. Nah, itu dilihat. Kalau memang ada permasalahan, ibu harus latihan di rumah dengan makanan yang tekstur-tekstur yang berbeda. Dari yang lunak, kenyal, sampai yang padat. Gitu. Oke. Bu, lalu kalau speech delay, itu apakah dipengaruhi karena pola makan? Kalau speed delay, nggak semua speed delay yang pengaruh pola makan. Tapi speed delay itu memang ke persepsinya, ke pemahaman anak itu sendiri, adakah masalah atau tidak. Terus bagaimana sih untuk anak yang speed terlambat bicara itu, perkembangan bicaranya itu sudah sejauh mana? Lihat usianya. Kalau misalnya usianya 2 tahun, kok belum ngomong ya, cuman satu-satu kata, terus kesulitannya untuk menghisap minumnya, juga kesulitannya untuk mengunyah dan menelannya gimana? Sering batukkah? Sedakkah?
Nah, itu yang diperhatikan. Tapi kalau gara-gara video aja, saya rasa tidak. Dan tidak ada masalah bicaranya. Oke. Usia 2,5 tahun, belum bisa bicara dan susah fokus. Laki-laki, El Musoli, Ramadhani. Suka apa? Susah fokus? Usia 2 tahun, belum bisa bicara dan susah fokus, ya. Aktif banget dong berarti. Kalau memang aktif banget, itu perlu latihan ya Bu. Ini sebenarnya harus dilatihnya sama OTS dengan orang-orang OT, karena kalau dia masih pecicilan, gimana kita mau ngajarin dia fokus kalau dari tampil dari dirinya belum terbuka. Bagaimana supaya dia lebih tenang, terus lebih fokus, kontak mata akan baik. Nah, kalau itu semua bagus, nah insya Allah sih anak ibu akan lebih baik lagi. Boleh kok Bu, konsultasikan di klinik kami. Anak 22 tahun. Wow, udah besar. Artikulasi bicaranya belum bagus. Gigi geramnya sisi kanan kiri ompong. Jadi mengunyah menggunakan gigi depan. Kalau makan juga masih suka dipotek-potek jadi kecil. Iya, itu. Nah, kalau usia 22 tahun itu berarti termasuk kita lihatnya ke pola ya. Nah, 22 tahun itu dia bermasalah, ada gangguan kah pada anak tersebut, persepsinya bagaimana. Nah, kalau dari persepsinya juga bermasalah, polanya dia bermasalah, otomatis makannya pun akan bermasalah. Kalau ngunyah itu kan sebenarnya ke samping, bukan ke depan. Tapi kalau ke depan berarti dia masih menggigit di bibirnya. Nah, kalau dia belum punya, gimana gerakan lidahnya? Kalau gerakan lidahnya nggak bagus, gerakan yang nggak bagus, rahangnya nggak bagus, berarti anak ini masih belum ada koordinasi yang baik untuk penghasilnya, untuk K3-nya yang tadi. Jadi perilaku di rumah atau pola di rumah itu yang harus diperhatikan juga. Oke, dan itu pun bisa mempengaruhi artikulasinya ya Bun ya? Iya, karena kalau dia gigit aja pasti yang kebanyakan yang saya alami, dia cuman lidahnya pasti julurnya belum panjang. Ke kanan ke kiri belum bagus. Keluar ke atas mungkin dia juga belum kuat. Nah, itu perlu sangat banget dibantu sama terapis wicara. Oke. Karena usianya udah 22 tahun Pak Deon. Betul. Pak Deon ya, harusnya. Saya 23 Bun, lebih tua dikit. Ya sedikit. Sudah dikit. Terus ada lagi nih Bun, anak saya belum bisa meniup, sudah 4 tahun, apa itu mempengaruhi? Oh ya, kalau belum meniup berarti dia belum bisa ngembungin pipi, berarti gerakan bibirnya belum bagus, gerakan oral motornya belum bagus. Nah, lihat ngunyahnya udah bagus apa belum? Itu harus dilihat. Itu perlu dilatih itu. Kalau umur 4 tahun itu biasanya kalau bibirnya itu kalau dia belum bisa meniup Pak Deon, itu berarti bibirnya itu masih lemah. Nggak bisa gini Pak Deon nih. Hanya harus monyongnya begini. Dia cemeng. Gitu. Dia masih terbuka. Berarti nggak bisa rapat ya? Harusnya rapat ya? Atau dia nggak gitu. Nah, gimana dia mau ngumpulin udara dalam mulut untuk meniup gitu. Kalau dia belum kuat di bibirnya, ya otomatis meniupnya akan susah. Itu biasanya mempengaruhi. Oke. Lagi ini Bun, anak saya umur 2 tahun 4 bulan. Dia nggak mau makan nasi sama sekali. Makanannya hanya biskuit. Apa itu faktor anak susah bicara? Oh bukan, kalau menurut saya itu persepsinya ya Pak. Jadi persepsinya. Itu persepsi, dia persepsi bahwa makanan nasi itu tidak menyenangkan. Jadi mungkin itu perlu dilatih tuh dengan orang OT. Nah nanti kalau di terapi bicaranya dibantu dengan proprioseptifnya, rasa dalamnya, biar dia tahu rasanya. Ya makanya
anak-anak itu perlu dilatih rasa-rasa, baik itu manis, asin, pahit, terus pedas juga harus dirasain, Pak. Jadi nanti anak itu Iya. terbiasa. Jadi aktif lagi taktil di lidahnya. Sensasi Oh, rasanya akan aktif lagi. aktif Kalau dia lagi. tidak ada gangguan ya, Mm-mm. persepsinya. Oke. Lagi nih Bun. Bunda, anak saya umur 18 bulan. GTM GTM dari umur 12 bulan, tapi kalau tekstur udah mau yang kasar, tapi udah makanan yang berat susah masuk. Bagaimana ya solusinya? Mungkin mengunyah dan menggigitnya belum bagus. Hmm, Yang menggigitnya terus mengunyahnya bagus, itu akan baik lagi. Mungkin gerakannya, jadi kalau ngunyahnya itu cuma yang disebut ngunyah itu yang bulak-balik ya Pak Deon. Jadi oh, gini, berarti nggak bisa satu sisi ya? ya nggak satu sisi doang atau gini. Oh, Ini di dalamnya ya, di dalam kita lihat begini. Nah itu menggigit. Tapi kalau dia, nah itu ngunyah. Jadi rahangnya pun ikut bekerja, bibir ikut hmm. bekerja. Tapi kalau cuma coba bibir tambah Kalau gini lemas, ya itu kayaknya itu anak itu ngecap. Jadi lebih, kecap ya? ya jadi akhirnya itu makanan nggak halus ditelan aja, telan nanti makan glek glek. Jadi dia tidak benar-benar merasakan ini mengunyah, akhirnya makanan tidak halus. Dan ingat ya, sebenarnya makan kita tuh harusnya kan 32 kali tuh ngunyahnya yang bagus. Betul. Mm-mm. Sunnah. Iya, kalau sunnah Rasul gitu. Kalau 32 kali, jadi kita ngebantu melatih oral motornya. Jadi giginya terbantu bergerak dengan baik, rahangnya juga, bibirnya juga, lidahnya juga. Sehingga pada saat menelan, tenggorokannya juga terbantu bahwa tidak terlalu yang kasar gitu. Jadi enzim, nah makanan itu dapat dicerna dengan baik. Jadi enzimnya masuk dalam tubuh. Nah, jadilah gemuk. Makanya kan kebanyakan Hmm. orang tua kok tetap kurus. Nah, polanya itu yang kita harus lihat. Pola makannya. Pola makan ya. Pola, ya, proses dalam oral motornya bagaimana. Oke. Bu Neneng, gimana cara penyapih dot pada anak? Anak saya Bagas, usia 3 tahun, 3 bulan. Sekarang masih ikut terapi sensor interjesi. Ya. Kalau untuk sapi, ibu harus tahan mata, tahan kuping. Kalau dia teriak, ya biarin. Kalau dia ngamuk, ya biarin aja. Kita latih pelan-pelan, mungkin dengan belajar. Dia nggak mau disendok, pakai gelas mak-mak mungkin. Atau dia kalau udah bisa nyedot, boleh dengan sedotan. Atau dia kalau dia nggak bisa juga boleh dengan sendok. Ajarkan. Oh. Memang awalnya akan sulit sekali. Jangankan melepas dot. Melepas susu aja biasanya orang tua juga kewalahan. Masih mau nguping, masih mau ngempeng istilahnya. Oke. Nah, sore mau tanya, kalau anak setiap makan tidak mau mengunyah, jadi langsung telan. Tapi kalau titer mau gigit dan babbling juga, apa itu akan mempengaruhi bicaranya? Berarti dilihat dari kekuatannya Pak Deon. Jadi kekuatannya udah bagus belum pada saat menggigit? Dia makan, Oh, yang kayak tadi saya contohkan bahwa dia ngunyahnya gini bukan? Kanan kiri, gigitnya ke depan apa enggak. Nah, pakai titer itu kuatnya kayak seberapa gitu. Jadi ada kekuatannya gitu. Jadi ada batasnya kapan berhentinya. Oh, ini udah bagus apa enggak? Kita coba dengan makanan. Kalau makan apel aja dia belum bisa halus, ya berarti dia masih ada permasalahan di menggigitnya atau mengunyah. oke. Anak saya 17 bulan, kalau minum dari sedotan masih keselak. Normal nggak ya, Bu? Kalau berarti menghisapnya belum bagus. Jadi dia masih gini. Jadi napas sama nelennya berbarengan. Ya, tersedak deh jadinya. Gitu. Jadi aspirasinya yang belum bagus kalau kita bilang. Oke.
Lanjut, saya Lutfi. Anak saya usia 3 tahun, namanya Abizar Arif Al-Ghifari. Sampai sekarang anak saya kurang jelas untuk bicaranya. Itu masalah di mana ya, Bu? Kalau masalah bicaranya, makanya bagus apa enggak? Kalau bagus, berarti persepsinya. Kemungkinan, apa mungkin seringnya nonton TV aja, terus stimulasi di rumah kurang. Jadi perlu dikasih stimulasi yang banyak. Kalau dibilang terlambat usia 7 tahun, ya terlambat kalau bicaranya belum jelas. Oke. Sekali lagi nih Bun ya. Jadi anak gimana? Yang itu saya tambahkan, ajarin juga anak berbahasa dengan baik. Gitu. Jadi apapun dikenalkan, berikan bahasa ibunya bahwa ini loh Dek bicara. Gitu. Jadi ajarin apa yang dia sentuh, mungkin dia belum bisa, kita yang tiba-tiba dia ngomong cuma anam aja. Nah, jangan kita salahkan. Nggak mau, ya udah kalau adik mau makan aja. Jadi kita perjelas, bukan nggak mau, ya udah deh, nggak apa-apa. Biasanya orang tua kayak gitu. Jadi usia segitu udah jangan dibikin bahasa bayi lagi, ya udah butuh bahasa ibunya yang benar. Oke, lagi nih Bun, anak saya berumur 19 bulan. Kalau makan normal, tapi setiap minum selalu disembur dan belum bisa mengeluarkan kata yang berarti. Bisa bilang mama, enggak, dan teriak-teriak, tapi belum sesuai artinya. Cuma hanya sebut saja. Ya, berarti Anda masih di tahap mengoceh dalam bicaranya. Terus ini perilaku untuk ya. Jadi kalau anak yang baru bisa dikit nyembur, nah itu dia lagi tahap mau ngoceh gitu. Dia belum bisa apa yang keluar, sering masukkan kata buat anak. Jadi kalau misalnya dia nggak ngomong, bukan berarti lingkungan nggak ikut belajar ngomong buat dia. Jadi kalau misalnya ini harus biasanya kalau dia nyembur itu biasanya untuk dia kurang lebih 6 bulan period. Jadi dia masih tahap ngoceh gitu. Oke, terima kasih Bu Neneng. Selamat sore Mam and Dad. Berhubung waktunya tinggal sedikit, mungkin ada pesan yang disampaikan dari Bu Neneng. Untuk itu waktunya kami persilahkan. Terima kasih buat Moms and Dad semua yang ikut dalam acara kami di Klinik Anakku BSD. Baiklah, sebelum saya akhiri, saya akan berpesan pada Moms and Dad semuanya, ajari anak memakan makanan sesuai dengan usianya. Jangan pernah takut untuk belajar makan dengan tekstur-tekstur yang berbeda, dengan rasa-rasa yang berbeda. Kita orang tua harus memperhatikan bagaimana cara makan anak. Jangan karena makanannya cepat dianggap baik, atau jangan juga menganggap makan yang lambat itu juga baik. Jadi kita harus dapat memposisikan bagaimana saat makan yang baik. Jangan dibiasakan makan sambil nonton TV. Jangan biasakan makan sambil gadget, bermain gadget. Terus jangan tiduran atau yang nggak layak, yang normal seperti biasanya gitu. Jadi buat anak senyaman makan adalah menyenangkan juga. Makasih Mam and Dad, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya juga mohon maaf kalau ada masih yang belum bisa terjawab oleh saya. Oke, terima kasih Bu Neneng. Selamat sore Mam and Dad. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan. Mohon maaf jika belum bisa dijawab semuanya. Ya. Jangan lupa kalau memang ada anak-anak yang memang masalahnya banyak banget, perlu dikonsultasikan ke klinik kita aja, Klinik Anakku BSD. Oke, terima kasih ya Mam and Dad, Bu Neneng.
Jika ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawabkan, bisa DM @klinikanakku BSD dan @nenengaska 2018. Mungkin itu saja dari saya. Sampai jumpa di live Instagram selanjutnya. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Yakin usaha sampai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.